Antaséna meminta Gatotkaca di situ untuk terbang mendahului Sisi Tijo ke negara Ndorowati untuk menemui Prabu Kresna untuk meminjam senjata cakra itu tadi, Mas Bayu. Nah, sedangkan si Antareja diminta untuk menemui yang namanya Bathari Pertiwi, meminjam cupu gambar jagat itu tadi, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Kemarin kan kita telah membahas tentang asal-usul dari tokoh Wisanggeni. Ya, benar sekali. Untuk kali ini, tolong Mas Gurit lanjutkan bagaimana cerita tokoh Wisanggeni tersebut. Oh iya Mas Bayu, menjawab dari pertanyaan Mas Bayu tentang kelanjutan tokoh Wisanggeni tersebut yang kemarin kita bahas. Kita kemarin telah bahas kelahirannya. Yeah. Dia adalah anak dari Arjuna dan Dewi Dresanala. Dresanala itu adalah anak dari Bathara Brahma. Berarti Wisanggeni tersebut adalah keturunan dari Dewa Api atau Dewa Brahma tersebut, Mas Bayu. Nah, biasanya lakon Wisanggeni lahir itu tadi berkaitan langsung dengan Wisanggeni Rabi. Jadi saling berkaitan, Mas Bayu. Jadi di dalam pedalangan itu ada istilah yang namanya banjaran. Banjaran itu seperti menceritakan tentang tokoh tersebut dari mulai lahir bisa sampai menikah atau sampai mati seperti itu, Mas Bayu. Jadi penggabungan dari beberapa lakon itu di dalam pedalangan disebut dengan banjaran, Mas Bayu. Jadi itu pemirsa, penggabungan dari beberapa lakon yang itu dinamakan banjaran. Jadi ada lakon misalnya Banjaran Wisanggeni itu biasanya menceritakan kelahiran Wisanggeni hingga sampai menikah, Mas Bayu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pernikahan si Wisanggeni, Mas Bayu. Gimana, Mas? Nah, cerita tersebut dimulai ketika si Begawan Durna pada saat itu diutus oleh Prabu Duryudana untuk datang ke negara Amarta, meminta bantuan Arjuna untuk melamarkan putra raja negara Astina yang bernama Lesmana Mandra, Mas Bayu, dengan putri dari Pertapan Cakrawala, anak dari pandita yang bernama Pandita Dewa Kartika. Anak perempuan tersebut bernama Endang Kencana Resmi, Mas Bayu. Nah, di situ karena mengapa si Duryudana itu mengutus Durna untuk meminta bantuannya Durna, karena menurut sang raja Arjuna tersebut terkenal dengan ketampanannya dan pintar dalam bertutur kata, istilahnya seperti itu. Nah, siapa tahu Endang Kencana Resmi tadi mau untuk dinikahkan dengan Lesmana Mandra tadi, putra raja negara Astina itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi Arjuna diminta oleh Durna untuk melamarkan Lesmana Mandra ya, Mas? Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, lalu apakah Arjuna mau, Mas? Nah, di situ Arjuna bersedia membantu Durna itu tadi untuk melamarkan Endang Kencana Resmi akan dinikahkan dengan Lesmana Mandra itu tadi. Nah, pada saat itu setelah si Arjuna menyanggupi hal tersebut, tiba-tiba datang naik ke kedaton negara Amarta, yaitu si Wisanggeni itu tadi yang sudah beranjak dewasa, dan Raden Antaséna, anaknya si Werkudara yang kemarin saya ceritakan. Nah, keperluan mereka datang tersebut
kedua orang tadi Wisanggeni dan Antaséna itu tadi untuk menemui Arjuna di situ dan meminta untuk si Wisanggeni meminta ayahnya Arjuna untuk melamarkan Dewi Kencana Resmi itu tadi agar bisa menjadi istrinya si Wisanggeni itu tadi. Tadi di situ istilahnya tumbuk itu tadi Mas Bayu. Si Endang Kencana Resmi itu tadi diinginkan oleh kedua orang, yaitu putra raja negara Astina dan juga si Wisanggeni itu tadi Mas Bayu. Terus kan Arjuna kan sudah diminta tolong oleh si Durna ya. Nah, terus bagaimana yang dilakukan oleh Arjuna, Mas? Nah, di situ Arjuna bingung Mas Bayu. Dia bingung, dia di sisi lain sudah membantu Durna, namun ternyata si Wisanggeni malah meminta bantuannya untuk melamarkan itu tadi anaknya itu sendiri. Nah, dia bingung di situ. Di situ Arjuna itu tadi menasihati si Wisanggeni agar si Wisanggeni mencari wanita lain saja selain Endang Kencana Resmi, karena di situ Arjuna sudah menyanggupi Durna untuk melamarkan Kencana Resmi untuk nantinya dinikahkan dengan Lesmana Mandra itu tadi Mas Bayu. Ya, jadi si Arjuna tidak bersedia ya Mas. Nah, dia belum tidak bersedia Mas Bayu. Nah, terus apakah Wisanggeni menuruti perintah ayahnya, Mas? Nah, di sini namun Wisanggeni karena memiliki watak yang istilahnya ngeyelan, namun dia keras terhadap pendiriannya itu tadi. Di situ Wisanggeni tidak mau Mas Bayu. Dia tetap memilih Kencana Resmi untuk nantinya dijadikan istri seperti itu lah. Lalu dia mengetahui bahwasannya ayahnya itu tadi sudah istilahnya menyanggupi Durna itu tadi. Ia mengatakan kepada Arjuna bahwasanya jika Arjuna sudah menyanggupi Durna itu tadi tidak apa-apa, asalkan Arjuna itu tadi merestui Wisanggeni untuk menikahi si Kencana Resmi itu tadi, biar si Wisanggeni istilahnya berusaha sendiri untuk menikah dengan Kencana Resmi itu tadi, untuk mendapatkan Endang Kencana Resmi itu tadi Mas Bayu. Pada saat itu akhirnya si Wisanggeni pamit bersama Antaséna untuk mencari jalannya sendiri untuk bisa menikahi Endang Kencana Resmi itu tadi. Nah, setelah itu Arjuna itu diajak oleh Durna ke negara Astina Mas Bayu. Ya, jadi Wisanggeni tetap dalam pendiriannya, tetap ya Mas, dalam pendiriannya Mas Bayu, menikahi Dewi Kencana Resmi itu. Ya, benar sekali. Terus gimana Mas kelanjutannya itu? Nah, di situ akhirnya singkat cerita di Pertapan Cakrawala, Begawan Dewa Kartika itu ayahnya si Endang Kencana Resmi itu tadi ternyata mendapatkan tamu lain, yaitu raja dari negara Trajutesna bernama Prabu Boma Sitijo. Prabu Boma Sitijo atau Prabu Boma Narkasura itu tadi adalah anak dari Prabu Kresna dan Dewi Pertiwi Mas Bayu. Anaknya Prabu Kresna. Anaknya Prabu Kresna. Nah, kedatangan sang raja itu tadi, Bomo tadi, bermaksud untuk melamar Dewi Kencana Resmi untuk dijadikan istri yang nomor 2 Mas Bayu di negara Trajutesna, karena sang raja itu tadi perlu diketahui dia telah mempunyai istri yang bernama Dewi Haknyonowati Mas Bayu. Nah, di situ sang begawan belum bisa menjawab apakah Kencana Resmi mau atau tidak. Nah, pada saat itu datang si Wisanggeni itu tadi. Datang Wisanggeni bersama Antaséna. Di situ Wisanggeni mengatakan bahwasanya untuk kedatangan tersebut dia melamar Endang Kencana Resmi itu tadi Mas Bayu. Di situ terjadi 2 orang itu tadi yang melamar Endang Kencana Resmi. Nah, tiba-tiba pada saat itu tidak berselang lama Arjuna itu tadi bersama Sengkuni juga datang ke pertapan itu tadi untuk melamar Dewi Kencana Resmi itu tadi Mas Bayu, untuk dinikahkan dengan putra raja negara Astina, yaitu Lesmana itu tadi. Jadi 3 orang itu bersamaan ya Mas? Bersamaan Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan sang begawan Mas? Melihat banyak yang melamar anaknya. Nah, pada saat itu sang begawan Dewa Kartika itu tadi bingung di situ, karena ternyata yang menginginkan anaknya itu tadi tidak hanya 1 orang, ada 3 orang itu tadi. Nah, di situ ia lalu memanggil anaknya dan menanyakan kepada Endang Kencana Resmi. Sang Dewi pada situ juga bingung, dia lalu membuat sayembara di situ siapa yang bisa membawa namanya Senjata Cakra dan Cupu Manik Gambar Jagat, ia yang bisa menikahi Kencana Resmi di situ Mas Bayu. Setelah mendengar syarat tersebut, si ketiga orang itu tadi yang ingin menikahi Kencana Resmi tadi lalu berpamitan segera mencari syarat yang diajukan oleh si Dewi Kencana Resmi itu tadi Mas Bayu. Nah, kita kembali ke Wisanggeni. Di situ Wisanggeni sedih karena Senjata Cakra tersebut
yang mempunyai adalah ayah dari Prabu Bomo itu tadi, Bomo Sitijo itu tadi, yaitu Prabu Kresna, Mas Bayu. Dan sedangkan Cupu Manik Gambar Jagat itu tadi yang mempunyai adalah Dewi Pertiwi. Dewi Pertiwi itu tadi adalah ibu dari Prabu Bomo itu tadi, Mas Bayu. Di situ Wisanggeni putus asa karena pasti nantinya yang memenangkan sayembara tersebut adalah Prabu Bomo Sitijo itu tadi, Mas Bayu. Jadi saat itu Wisanggeni sedih ya, Mas? Sedih di situ. Terus apa yang dia lakukan, Mas, saat itu? Sebentar, Mas. Ya. Sebelum Mas Gurit jawab, silakan diminum, Mas. Iya. Mungkin pemirsa juga penasaran apa yang dilakukan oleh Wisanggeni, tapi sebelumnya kita minum dulu. Gimana, Mas? Nah, diceritakan pada saat itu, di saat si Wisanggeni itu tadi hampir putus asa, tadi kan dia bersama Antasena itu tadi. Nah, Antasena pada saat itu menasihati Wisanggeni jangan mudah berputus asa jika menginginkan sesuatu seperti itu. Nah, Antasena tadi lalu memberi usul di situ. Wisanggeni diutus untuk meminta bantuan kepada Gatotkaca dan Antareja di situ untuk mencari kedua syarat tersebut, Mas Bayu. Nah, Antasena pada saat itu akhirnya untuk memanggil kedua orang yaitu Gatotkaca dan Antareja, kakak-kakaknya itu tadi, dia matak aji pameling. Mati aji pameling itu istilahnya bisa memanggil telepati lah, bisa memanggil dari jarak jauh seperti itu, Mas. Gitu. Nah, benar sekali. Di situ dia matak aji pameling memanggil si Gatotkaca dan Antareja di situ, Mas Bayu. Nah, tidak lama berselang kedua orang itu tadi akhirnya datang menemui Wisanggeni dan Antasena itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ Antasena itu tadi lalu meminta bantuan kepada si Gatotkaca dan Antareja untuk bahwasanya Wisanggeni itu tadi ingin menikah dan syaratnya sang Dewi Kencana Resmi tadi mengajukan syarat pengantin pria harus bisa membawa senjata cakra dan cupu gambar jagat itu tadi, Mas Bayu. Nah, Antasena meminta Gatotkaca di situ untuk terbang mendahului si Sitijo ke negara Ndorowati untuk menemui Prabu Kresna untuk meminjam senjata cakra itu tadi, Mas Bayu. Nah, sedangkan si Antareja diminta untuk menemui yang namanya Bathari Pertiwi meminjam cupu gambar jagat itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apakah Gatotkaca dan Antareja bersedia, Mas? Nah, di situ mereka itu tadi bersedia lalu berangkat atas tugasnya masing-masing itu tadi. Nah, singkat cerita di negara Astina, Arjuna itu tadi setelah mendengar syarat itu tadi lalu dia menemui Banawati bersama Lesmana Mandra. Nah, kedatangan Arjuna itu tadi untuk membawa Lesmana mencari syarat-syarat yang telah diajukan Dewi Kencana Resmi itu tadi, Mas Bayu. Di negara Ndorowati, sedangkan di negara Ndorowati Prabu Kresna pada saat itu kedatangan Gatotkaca itu tadi. Gatotkaca telah sampai duluan di Ndorowati di situ. Kresna pada saat itu menanyakan maksud kedatangan Gatotkaca ke Ndorowati tadi. Nah, Gatotkaca lalu menceritakan, dia mengatakan bahwa dia diutus oleh Wisanggeni untuk meminjam senjata cokro itu tadi sebagai syarat pernikahan Wisanggeni dengan Dewi Kencana Resmi itu tadi anak dari Begawan Dewa Kartika itu tadi, Mas Bayu. Oh ya, jadi Gatotkaca mengatakan kepada Prabu Kresna ya, Mas? Ya, benar sekali. Meminta apa itu, Mas? Senjata cakra. Ya, benar sekali. Nah, terus apakah itu diberikan, Mas? Nah, di situ Kresna lalu curiga kepada Begawan Dewa Kartika itu tadi karena permintaan yang diajukan itu tadi sangat aneh sekali. Senjata cakra itu tadi adalah senjata yang sakral istilahnya di situ, Mas Bayu. Namun di situ Gatotkaca bisa bertanggung jawab. Dia mau bertanggung jawab jika nantinya ada apa-apa dengan senjata cokro, yang bertanggung jawab adalah Gatotkaca itu tadi. Nah, akhirnya Kresna mau meminjamkan senjata cokro tersebut kepada si Gatotkaca, Mas Bayu. Nah, Gatotkaca berhasil membawa senjata cakra tersebut dan dia pergi dari negara Ndorowati untuk menemui si Wisanggeni di situ, Mas Bayu. Nah, tidak berselang lama di negara Ndorowati tadi datang Prabu Bomo Sitijo itu tadi menemui Prabu Kresna. Dia di situ mengatakan ingin meminjam senjata cokro itu tadi, Mas Bayu, untuk ada keperluan. Dia tidak berani berbohong, dia tidak berani berkata jujur kepada ayahnya untuk menikah lagi. Pokoknya dia mengatakan bahwasanya dia ingin meminjam senjata cakra tersebut untuk keperluan seperti itu, Mas Bayu. Lah, Prabu Kresna di situ kaget. Dia mengatakan bahwasanya kedatangannya itu telat. Nah, senjata cokro itu tadi telah dibawa oleh si Gatotkaca itu tadi. Lah, di situ Sitijo itu tadi dia kaget, Mas Bayu. Dia juga kaget kok Gatotkaca sudah sampai di sini dan membawa
senjata cokro itu tadi. Nah, di situ si Sitijo tadi lalu mengejar Gatotkaca. Dia selalu segera mengejar Gatotkaca yang keluar dari negara Ndorowati itu tadi. Nah, di situ kan ternyata si Gatotkaca kan bisa terbang. Di situ si Sitijo gagal membawa cakra itu tadi, dan dia memiliki inisiatif untuk mencari syarat yang kedua, sowan kepada ibunya Dewi Pertiwi untuk meminta cupu gambar jagat itu tadi, Mas Bayu. Tadi Bomo Setijo yang gagal membawa senjata cakra itu tadi, lalu segera pergi untuk menemui ibunya itu tadi, Dewi Pertiwi itu mencari tadi. Syarat yang kedua itu. Nah, benar sekali Mas Bayu. Nah, Bomo Setijo itu tadi singkat cerita sampai di tempatnya Dewi Pertiwi itu tadi. Nah, di situ Bomo Setijo mengatakan kepada ibunya bahwasanya dia ingin meminjam cupu gambar jagat itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ Dewi Pertiwi mengatakan bahwasanya cupu tersebut adalah pusaka pemberian para dewa. Pusaka tersebut sangat istilahnya itu sakral lah, istilahnya sangat angker di situ. Nah, maka oleh Dewi Pertiwi itu disimpan di dasar bumi. Ada sangkit yang mengatakan cupu gambar jagat itu tadi agar manusia tidak bisa mencuri, maka oleh Dewi Pertiwi disimpan di dasar bumi, di dalam bumi itu tadi. Nah, namun jika si Bomo itu tadi menginginkan, maka si Dewi Pertiwi tadi mengajak si Bomo untuk mengadakan ritual dan bersemedi mengucapkan mantra-mantra agar nantinya si cupu tersebut keluar dari dalam bumi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di situ di saat cupu tadi sudah berhasil keluar, nah Ontorjo ternyata diam-diam mengawasi di situ. Ontorjo karena dicerita di pedalangan, Ontorjo itu tadi bisa ambles bumi, Mas Bayu. Ambles bumi, kekuatannya bisa masuk ke dalam bumi, Mas Bayu. Bisa hilang, nggak kelihatan gitu. Nah, seperti itu, Mas Bayu. Nah, Ontorjo di situ diam-diam mengawasi ternyata. Nah, melihat cupu yang keluar dari dalam bumi tersebut, dia segera menyaut, lalu membawa pergi di situ, Mas Bayu. Nah, di situ selesai bertapa itu tadi, Pertiwi kaget. Seharusnya acara dan ritual itu tadi yang sudah diadakan itu tadi mampu mengeluarkan cupu tersebut dari dalam bumi. Namun keadaannya kok cupu tersebut tidak ada. Lalu dia merasa ada yang mencuri cupu tersebut. Bomo lalu menengok ke belakang bahwa dia melihat Ontorjo yang berlari itu tadi. Nah, bahwasanya di situ Bomo Setijo itu tadi mengira bahwa yang mencuri itu tadi adalah Ontorjo itu tadi, maka lalu dia mengejar Ontorjo yang membawa cupu gambar jagat itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita karena Ontorjo juga sakti bisa ambles bumi, maka Bomo Setijo juga kebingungan untuk mencari keberadaan, dia kehilangan lacak si Ontorjo itu tadi, Mas Bayu. Nah, jadi kehilangan jejaknya Ontorjo. Nah, benar sekali. Nah, Ontorjo pada itu dan Gatotkaca telah menemui Wisanggeni. Di situ mereka memberikan kedua pusaka tersebut, syarat tersebut, yaitu cokro itu tadi dan cupu gambar jagat itu tadi. Wisanggeni di situ senang, dia senang sekali, dia merasa keinginannya untuk menikahi Dewi Endang Kencana Resmi itu tadi akan segera berhasil lah, istilahnya seperti itu. Maka dari itu dia akhirnya membawa kedua syarat tersebut menuju ke pertapan Cakrawala itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita Wisanggeni di situ menemui Endang Kencana Resmi dan Begawan Dewa Kartika di situ dan menunjukkan senjata sebagai syarat itu tadi, pusaka sebagai syarat yang diajukan Kencana Resmi itu tadi, Mas Bayu. Nah, sang dewi lalu meneliti bahwasanya senjata tersebut benar, bukan istilahnya tidak palsu, di situ benar. Sang dewi senang karena Wisanggeni yang berhasil memenuhi syarat tersebut. Nah, sang Begawan lalu menikahkan Wisanggeni dan anaknya itu tadi, Endang Kencana Resmi itu tadi, Mas Bayu, karena yang memenuhi syarat itu tadi adalah si Wisanggeni, Mas Bayu. Jadi yang dapat memenuhi syarat dari sayembara tersebut adalah Wisanggeni, ya, Mas, benar sekali, Mas Bayu. Bisa menikahi Dewi Kencana Resmi itu tadi. Nah, singkat cerita setelah pernikahan tersebut, Kresna, Prabu Kresna itu tadi datang ke pertapan Cakrawala untuk meminta kembali senjata cokro dan cupu tersebut. Nah, karena sudah selesai senjata tadi, akhirnya diberikan cokro dan cupu itu tadi diberikan kembali, istilahnya seperti itu. Nah, Kresna di situ lalu pamit dan segera menemui Bomo itu tadi, Mas Bomo Setijo itu tadi. Nah, di situ Kresna bertemu dengan Bomo.
Nah, Kresna lalu memarahi Bomo Sitijo itu tadi karena Kresna baru tahu bahwasanya dia itu Sitijo itu tadi memiliki niatan untuk menikah lagi, lalu menduakan si Haknyonowati itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ Kresna lalu memarahi Bomo di situ karena si Bomo itu tadi sudah keterlaluan ingin menduakan Dewi Haknyonowati itu tadi, Mas Bayu. Nah, Bomo akhirnya pada saat setelah dinasihati oleh ayahnya Kresna, dia sadar dan dia kembali ke Trajutrisna untuk bersama istrinya yaitu Haknyonowati itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita Arjuna, kita menuju ke Arjuna. Arjuna tadi yang membawa si Lesmana tadi datang. Dia datang ke pertapan Cakrawala. Ia kaget bahwasanya Wisanggeni telah berhasil menikah dengan Endang Kencana Resmi itu tadi, Mas Bayu. Nah, karena malu di situ Arjuna malu karena kalah dengan anaknya itu tadi. Juga malu kepada Banowati karena dia sudah menyanggupi bahwasanya Lesmana akan dinikahkan. Ia mencoba merebut Endang Kencana Resmi itu tadi dari tangan anaknya tersendiri yaitu Wisanggeni itu tadi, Mas Bayu. Jadi Arjuna masih merebut ya dari anaknya itu. Ya, benar sekali. Nah, di situ Kresna karena melihat gelagat Arjuna itu tadi lalu dia segera memenggak, istilahnya menemui Arjuna itu tadi. Kresna di situ lalu menasihati kepada Arjuna yang sedang marah itu tadi, terbawa emosi itu tadi. Ia mengatakan bahwasanya yang harus didulukan kebahagiaan tersebut adalah harusnya anaknya sendiri, yaitu darah dagingnya sendiri, yaitu Wisanggeni itu tadi, bukannya orang lain, bukannya Lesmana ataupun lain-lain. Nah, Wisanggeni itu Kresna menceritakan bahwasanya Wisanggeni itu hanya hidup dengan si Dresanala, ibunya. Ia hanya berdua, sedangkan Arjuna itu hidup di Madukara dengan istri-istrinya yang lain. Nah, Wisanggeni di situ tabah walaupun dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah di situ. Si Wisanggeni itu tadi mencoba mencukupi kebutuhan dan kemauannya sendiri tanpa meminta bantuan orang tuanya sendiri. Bahkan Arjuna di situ akhirnya sadar, Mas Bayu, dia sedih atas nasihat yang diberikan Kresna itu tadi. Ia lalu segera pergi meminta maaf kepada si Wisanggeni itu tadi, dan di situ Arjuna merestui pernikahan Wisanggeni dengan Endang Kencana Resmi itu tadi. Jadi tidak jadi merebut itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ karena si Arjuna telah kembali bersama Wisanggeni, lah Kurawa itu tadi mengamuk di situ dan di pertapan itu tadi, namun bisa dihadang oleh Bima dan anak-anaknya lain, Gatotkaca, Antarja dan Antasena di situ, Mas Bayu. Nah, jadi Kurawa bisa dihadang oleh Bima ya? Nah, benar sekali. Nah, Mas Bayu, itu tadi sedikit cerita tentang lakon Rabine si Wisanggeni, Mas Bayu. Itu salah satu sanggit yang saya ketahui, Mas Bayu. Jadi ada beberapa sanggit. Di sini saya tidak membenarkan sanggit saya yang benar, namun ada sanggit-sanggit yang lain yang tentunya lebih relevan dan lebih bagus, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan yang Mas Gurit kisahkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, Mas Bayu. Dan Mas Gurit nanti bisa lanjutkan di kemudian hari ya, Mas. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang kisah pernikahan dari Wisanggeni. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.